Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi untuk mata kuliah konservasi lingkungan, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Lingkup pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah kita akan membahas mengenai konsep dari pengelolaan ekosistem, dasar-dasar pengelolaan yang berbasis ekosistem, kemudian perangkat-perangkat yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem dan aplikasinya dari pengelolaan yang berbasis ekosistem. Konsep pengelolaan ekosistem: dalam pengelolaan sumber daya dan pengelolaan ekosistem terdapat perbedaan antara pengelolaan sumber daya dan pengelolaan ekosistem, di mana perbedaan ini dapat dipahami dengan jelas dengan melihat elemen-elemen yang paralel antara keduanya ketika kita membandingkan dua pendekatan tadi secara langsung. Dalam manajemen sumber daya, maka entitas nilai yang dilihat adalah sumber daya tertentu. Sumber daya dilihat sebagai suatu komoditas dan memiliki nilai, di mana akan ada penggunaan dari sumber daya tersebut. Unit pengelolaan adalah spesies atau faktor abiotik dan lokasi tempat terjadinya. Nah, pada tabel ini kita dapat melihat bagaimana perbedaan dari pengelolaan resources atau sumber daya dan pengelolaan ekosistem, di mana keduanya ini memiliki lingkup yang berbeda-beda. Ini untuk pengelolaan sumber daya, sedangkan yang ini adalah untuk pengelolaan ekosistem. Fokus utama untuk yang sumber daya ya tentu sumber dayanya atau resources, sedangkan ekosistem adalah ekosistem. Di mana ketika ekosistem itu sifatnya lebih melihat bagaimana kontinuitas dari fungsi yang nantinya akan dimanfaatkan, sedangkan yang sumber daya itu lebih ke resources dengan berkaitan dengan keuntungannya saja dari si resources atau sumber daya tadi. Kemudian nanti akan berbeda-beda lagi dengan manajemen unitnya atau unit yang akan dikelola. Ada yang memang fokusnya itu hanya ke spesies atau abiotik. Jadi contohnya ketika yang digunakan itu sumber daya air, tentu itu airnya saja yang dikelola nantinya. Ketika yang dimanfaatkan itu suatu jenis, suatu spesies makhluk hidup, maka tentu akan yang dikelola adalah makhluk hidup tadi. Berbeda dengan kalau kita mengelola ekosistem, maka kita berbicara mengenai semua elemen-elemen yang ada di suatu landscape, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Time scale-nya pun atau lingkup skala waktu pengelolaannya tentu akan lebih panjang atau relatifnya itu lebih panjang untuk yang pengelolaan ekosistem dibandingkan dengan pengelolaan sumber daya. Dan keterlibatan yurisdiksi ataupun pemangku kepentingan tentunya akan lebih banyak ketika yang dikelola adalah ekosistem. Kemudian tujuan utama dari pengelolaannya tentu nantinya berkaitan dengan produksinya, produk produksi berbagai macam sumber daya alam yang dilihat dari kegunaannya masing-masing. Tujuan ditentukan oleh bagaimana permintaan dari komoditas yang dapat dipasok oleh sistem yang tersedia. Kemudian karena adanya pemanfaatan sumber daya tadi yang terfokus dari pemanfaatan suatu spesies, maka diciptakanlah ada istilah ESA atau Endangered Species Act untuk menunjukkan entitas atau spesies-spesies yang terancam atau yang hampir punah yang tidak dapat dikelola dengan cara yang tradisional. Jadi sehingga dibutuhkan adanya bentuk-bentuk pengelolaan yang lebih baik. Jumlah spesies ini meningkat, pelestarian spesies berdasarkan kasus per kasus menjadi terlalu mahal untuk diterapkan dan akan menjadi tidak efektif dalam hasilnya dan tentunya dalam pemenuhan tujuan kelangsungan hidup dari populasi tersebut. Organisasi-organisasi yang berada di bawah pemerintah yang sudah berdiri sejak lama itu masih belum bisa menangani bagaimana informasi-informasi yang ada
dibagikan secara horizontal. Jadi dari unsur-unsur pelaksana sampai dengan ke unsur-unsur pemegang kebijakan atau penyusun kebijakan, dan juga masih belum bisa menampung masukan-masukan yang berasal dari warga, sehingga nantinya muncul kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan adaptasi lingkungan tadi. Sehingga pada perjalanannya pengelolaan sumber daya ini menjadi kurang baik atau kurang efektif, khususnya berkaitan dengan interaksi dan kerjasama antar lembaga ataupun departemen yang berbeda, khususnya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan saat ini. Kemudian berkaitan dengan pengelolaan ekosistem, dasar utama dari perubahan paradigma dalam pengelolaan ekosistem itu tidak hanya dapat didorong oleh adanya informasi-informasi ilmiah baru, tapi juga dapat didorong oleh adanya perubahan secara sosial, politik, ataupun hukum yang bersifat secara global. Sehingga hal-hal itulah yang nantinya dapat mempercepat atau meninggalkannya bagaimana sistem pengelolaan ekosistem yang lama. Sebagai contoh ini dalam bentuk pengelolaan sumber daya yang dilakukan di Amerika. Jadi bagaimana progresifnya, ada bagaimana perkembangan dari lingkup pengelolaan yang pada awalnya itu berfokus hanya kepada individu dari suatu populasi, kemudian dikembangkan dari satu area kecil yang terisolasi, kemudian dikembangkan lagi menjadi beberapa habitat-habitat network. Jadi ada beberapa habitat yang sudah saling terhubung satu sama lainnya hingga menjadi suatu landscape yang besar dalam pengelolaannya. Di mana di sini sudah ada pengaturan yang ketat di dalam setiap bagian tersebut. Ini gambaran lebih detailnya bagaimana lingkup-lingkup kecil yang sebelumnya sudah terbentuk itu tetap dipertahankan, dengan nantinya semakin besar cakupannya maka akan semakin berbeda nanti bentuk pengelolaannya. Ada yang memang fokusnya hanya dalam bentuk satu habitat, satu kelompok atau satu keluarga kecil saja, sampai ke yang paling besar itu dalam pengelolaan ekosistem atau pengelolaan satu landscape. Yang dilindungi sendiri adalah kita berbicara mengenai ekosistemnya secara besarnya. Nah, dalam perjalanannya ini juga secara bertahapnya itu biasanya dimulai dari adanya penelitian-penelitian yang berkaitan dengan konservasi daerah atau satu habitat atau satu populasi. Kemudian dari adanya penelitian-penelitian tadi menyebabkan munculnya concern-concern atau kepedulian-kepedulian dari beberapa pihak yang berbeda, yang khususnya biasanya memang muncul pertama kali itu dari beberapa yang memang operatornya atau secara aktif bekerja di lokasi atau yang berada bersinggungan langsung dengan lokasi yang mengalami permasalahan tadi, yang mana orang-orang tadi atau kelompok-kelompok tadi mampu mempengaruhi pemangku-pemangku kebijakan atau mampu memberikan input kepada mereka yang nantinya dapat diarahkan untuk menyusun suatu peraturan yang benar-benar bisa mengikat berkaitan dengan konservasi lingkungan di daerah tersebut. Kemudian pengelolaan sumber daya alam yang berbasis lingkungan saat ini atau nanti mungkin dalam konservasi kontemporer, ini kita atau pada umumnya menggunakan ecosystem based management atau EBM,
di mana EBM di sini mendefinisikan strategi pengelolaan itu untuk keseluruhan sistem. Jadi kita tidak lagi membahas komponen-komponen individu saja dari suatu ekosistem. Interaksi antara komponen ekosistem dan sektor pengelolaan serta dampaknya secara kumulatif dari spektrum luas sektor pemanfaatannya. Kemudian manusia sebagai sistem yang ada di dalamnya itu dijadikan sebagai bagian integral dari ekosistem. Dalam satu ekosistem di sini akan terjadi sistem pemrosesan energi dan nutrisi dengan struktur dan fungsi fisik yang nantinya di dalamnya ada peredaran materi dan ada peredaran atau distribusi energi. Kemudian dalam ekosistem based management ada jasa ekosistem yang didefinisikan sebagai manfaat langsung ataupun manfaat yang tidak langsung yang diperoleh orang dari suatu ekosistem. Jasa ekosistem tersebut juga dapat diuraikan lagi, dapat kita bedakan, kita gambarkan lagi bagaimana macamnya atau ragamnya, itu berdasarkan kategori-kategori yang kita bisa lihat dari Millennium Ecosystem Assessment atau MEA, di mana dapat berupa jasa penyediaan. Jadi penyediaan di sini maksudnya adalah ada jasa atau barang yang dibutuhkan sebagai kebutuhan-kebutuhan dasar, misalnya ada makanan, ada air, ini masuk ke jasa penyediaan. Kemudian ada jasa pengatur, di mana ekosistem di sini mengatur karakteristik seperti adanya iklim, kualitas air, kemudian ada berbagai macam aktivitas manusia yang dapat dilakukan di dalamnya. Ini nanti masuk ke jasa pengaturan. Kemudian ada layanan budaya. Layanan budaya di sini materi ataupun pengalaman yang bernilai manusia, yang biasa dilakukan manusia berkaitan dengan alamnya. Baik itu sifatnya itu pendidikan, rekreasi, ataupun apresiasi spiritual. Kemudian yang keempat ada layanan pendukung, layanan yang menyediakan medianya. Jadi media di sini apakah dalam bentuk udara, air, tanah yang mendukung ataupun mengizinkan pengoperasian kegiatan-kegiatan lainnya. Ini gambaran umumnya secara diagram bagaimana ekosistem service atau jasa-jasa lingkungan yang diberikan oleh satu ekosistem. Air bersih, ikan, kayu, udara yang bersih, penyimpanan karbon, biodiversitas, fotosintesis, dan lain sebagainya. Kemudian dalam suatu ekosistem, jadi kita bisa nanti memecahnya atau memisahkan proses-proses dan fungsi. Kalau ini contohnya untuk di suatu ekosistem laut, gimana nanti kita bisa membagi mulai dari kita melihat dulu ekosistem classesnya atau kelas dari atau jenis dari ekosistemnya. Jadi kalau di sini dalam bentuk marine environment. Kemudian ada dari satu lingkungan laut tadi, ada fungsi-fungsi yang pentingnya. Secara fisik, secara kimia, proses-proses yang terjadi di dalamnya akan menyebabkan adanya karakteristik-karakteristik khusus yang nantinya membentuk satu lingkungan ekologi spesifik, sehingga nanti akan terbentuk adanya keanekaragaman hayati di dalamnya. Kemudian juga di dalamnya ada berbagai macam regulasi, baik regulasi nutrisi atau regulasi energi di dalamnya. Kemudian hal-hal itulah yang nantinya akan membentuk manfaat-manfaat secara umum. Jadi manfaat umum yang tentunya nanti dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang ada di sana, manusia yang mungkin melakukan aktivitas di area atau di ekosistem tersebut. Yang sehingga nanti dari final service tadi terbentuklah manfaat-manfaat secara sosial. Yang tentunya ini yang dimanfaatkan langsung oleh manusia di dalamnya.
EBM nantinya akan memerlukan pencantuman kriteria yang dapat membedakan dari pendekatan pengelolaan yang lebih khusus, yang biasanya hanya terbatas pada sumber daya, habitat, atau spesies tertentu. Selain EBM, biasanya juga dapat digunakan istilah Integrated Ecosystem Assessment atau IEA sebagai kerangka kerja untuk mengatur bagaimana nanti penyusunan EBM. Kemudian dari masing-masing kriteria tadi, maka nanti kita bisa memecah lagi menjadi kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan untuk setiap kriteria. Jadi mulai dari kriteria umum, kemudian ada kriteria yang spesifik berkaitan dengan ekosistemnya, ada juga kriterianya yang berdasarkan dimensi dari manusianya, atau yang berkaitan langsung dengan pengelolaannya dari dalam BBM tadi. Jadi contohnya secara umum ada beberapa kriteria yang diperlukan dari seperti sustainability atau keberlanjutannya, bagaimana kita bisa mempertahankan suatu karakteristik agar tetap ada di satu ekosistem tersebut. Kemudian untuk yang ecological kriteria atau kriteria ekologinya, terkait dengan kompleksitas, adanya spasial, untuk yang manusia sendiri secara ekonomik ada manfaatnya atau tidak, sampai ke bagaimana pengelolaan, apakah pengelolaan berdasarkan science based, ada teknologi, adaptif, interdisciplinary, atau nanti akan ada beberapa bidang ilmu yang akan terlibat dalam bentuk pengelolaannya. Kemudian, dalam menerapkan Integrated Ecosystem Assessment atau IEA, dibutuhkan ada 5 langkah-langkahnya. Yang pertama, abstraksi ekosistem ke dalam subsistem yang relevan dengan masalah pengelolaannya. Jadi dasar utama dari pembentukan subsistem-subsistem ini dapat dilakukan dengan memisahkan berkaitan dengan masalah-masalahnya. Kemudian diproses identifikasi masalah dan pelingkupan yang mengidentifikasi pendorong dan tekanan pengelolaan ekosistem tertentu. Kemudian identifikasi indikator yang paling sensitif terhadap pendorong dan tekanan tersebut, yang nanti menjadi dasar penilaian status dan bagaimana tren ekosistemnya. Kemudian menganalisis risiko yang mengevaluasi kemungkinan kerusakan pada indikator ekosistem yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia dan proses alam. Kemudian pemantauannya atau pemantauan dan assessment. Jadi berikut ini langkah-langkah secara sederhananya, secara bagan ya, jadi mulai dari abstraction, identification, and scoping. Jadi kalau kita lihat dari gambar di sini, dari banyak sekali, misalnya ruang lingkupnya di sini kan ada beberapa spesies yang ada, yang dapat diidentifikasi. Maka nanti kita mengelompokkannya lagi berdasarkan risikonya. Kita melakukan analisis risiko dan penilaian indikator-indikator mana yang menjadi indikator penting nantinya, sedangkan yang kemudian kita hitung risk analysisnya. Dari situlah kita tetapkan jenis spesies yang nantinya kita gunakan, kita monitoring, dan kita assessment secara berkala. Ini yang kita jadikan sebagai dasar dalam mengetahui terjadinya penurunan atau terjadi perbaikan suatu ekosistem. Peran pengelolaan adaptif, pilihan metode yang digunakan untuk menginformasikan keputusan bisa dibilang merupakan langkah paling kritis dalam menciptakan sistem EBM yang efektif. Integrasi antara tindakan pengelolaan ke dalam analisis eksperimental perubahan indikator dan pengelolaan adaptif. Dalam pengelolaan ekosistem sendiri adalah pengelolaan suatu ketidakpastian. Tujuan ganda kinerja sistem dan perolehan pengetahuan yang andal dicapai secara bersamaan, sehingga dalam pengelolaannya, pengelola dapat belajar bagaimana sistemnya itu mengalami perubahan ketika dilakukan suatu tindakan pengelolaan.
Evaluasi ekosistem based management sebagai performance based system itu dibutuhkan karena EBM di sini harus mampu diukur bagaimana kinerjanya terhadap target yang ditetapkan di awal. Performance indikator merupakan titik referensi yang dimaksudkan untuk memberitahu kita bagaimana keadaan sistem dan bagaimana kita nanti menanggapinya. Sedangkan target indikator itu sesuai dalam pengelolaan ekosistem yang berorientasi produksi dalam sistem yang dikelola untuk menghasilkan tingkat produksi tertentu. Jadi ada indikator kinerja dan indikator sasaran, performance indikator dan target indikator. Kemudian ada juga limit indikator, ada indikator batas, di mana dalam pengelolaan ekosistem untuk menghindari risiko, limit indikator ini digunakan untuk sistem peringatan dini ataupun ukuran properti suatu sumber daya. Ini contoh penggambaran bagaimana ilustrasinya. Ketika dapat ditunjukkan dengan indikator seperti lampu merah ya, green light. Ketika green light itu masih aman, ketika sudah di kuning itu sudah mencapai ke batasnya. Ketika merah itu sudah melewati batasnya. Sudah mencapai limit. Untuk performance indikator itu harus terukur sederhana dan relevan dan mudah untuk dikerjakan. Terukur di sini perkiraan terbaik dari indikator diperlukan bersama dengan ukuran ketidakpastian dari perkiraannya. Kemudian sederhana, indikatornya harus mudah dipahami dan diinterpretasikan, tidak hanya bagi pengelolanya tapi pemangku kepentingan. Harus ada juga hubungan yang jelas antara perubahan titik acuan dan perubahan sistem, bukan sekedar korelasi yang misterius. Dan yang terakhir, performance indikator ini dapat diubah dengan tindakan pengelolaan. Kemudian yang berikutnya, dia harus tepat. Indikator harus menyampaikan informasi yang akurat. Nilai-nilai titik referensi pada satu waktu dapat dibandingkan dengan nilai pada waktu yang lain dan dapat diperoleh dengan biaya yang masih tidak berlebihan. Kemudian pendekatan berikutnya ada Driver Pressure State Change Impact Response atau DPSIR. Pendekatan berbasis sistem yang dirancang untuk menangkap hubungan kunci antara ekosistem dan komunitas manusia di sekitarnya, terutama tindakan masyarakat yang melakukan atau yang mengubah ekosistem. Dia berkontribusi pada definisi dan pemahaman yang lebih baik tentang konsep kunci dalam EBM, perumusannya, asumsi manajemen yang lebih baik. Kemudian peningkatan pengembangan kerangka pengambilan keputusan untuk memasukkan konsep dalam strategi dan pengembangan manajemen. Jadi dalam suatu lingkungan dengan data boundary yang spesifik di mana perubahan lingkungan apakah itu climate change ataupun variabilitas dari kondisi lingkungan tertentu akan mempengaruhi sistem yang ada di dalam tadi, yang DPSIR tadi. Jadi drivernya di sini aktivitas manusia yang menyebabkan adanya pressure di sini dalam bentuk masalah-masalah. Kemudian adanya masalah atau pressure tadi menyebabkan adanya perubahan di lingkungan yang menyebabkan nantinya ada dampak secara sosial sehingga menimbulkan adanya respon dari manusia. Siklusnya akan seperti itu nanti dalam konsep dari DPSIR di sini. Kemudian dalam pemodelan ekosistem, kita dapat mengambil berbagai bentuk, apakah itu model konseptual, ringkasan visual atau naratif yang menggambarkan, mengidentifikasi komponen penting suatu sistem dan kemungkinan interaksinya, di mana ada 5 jenis entitas untuk membangun model, ada stock, source and sink, flow, parameter and converter, dan konektor. Stok di sini jumlah atau tingkat variabel yang menarik yang dihitung atau dipantau oleh model. Source and sink itu entitas dari mana stok itu berasal.
flow itu pergerakannya, parameter konverter nilai variabel untuk menentukan laju aliran, dan konektor ini jalur di mana perpindahan antar stok yang berbeda. Model yang mencoba menangani semua komponen sistem akan dibuat lebih kompleks. Model hanya merupakan prediksi suatu efek atau status tunggal, sehingga nanti akan berbeda, akan ada perlawanan, akan ada perbedaan di beberapa kesempatan antara di pemodelan dan pemantauan. Pemodelan mengidentifikasi variabel kritis sehingga dapat digunakan sebagai indeks terbaik dalam perubahan status fungsi ekosistem, dan upaya pemantauan yang lebih efisien dan hemat biaya. Dalam pemodelan ekosistem, sebuah model memberi manajer atau pengelola proses apa yang penting dari suatu ekosistem, baik dari strukturnya, dari fungsi atau produksi ekosistem, dan model di sini tidak dapat mengatur apapun. Pengelola nanti mengambil tindakan dalam memanipulasi proses ekosistem untuk mencapai tujuan tertentu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan nanti disampaikan secara langsung di ruang pertemuan atau nanti melalui kolom komentar. Sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.